Oke, halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sorry guys, seperti yang kalian tahu, istriku masih di Medan, jadi aku nyambi nih. Ini ada si bocil-bocil, ingat ya, nggak boleh ribut ya, boleh di sini tapi nggak boleh ribut. Jadi kalau beberapa kali ini ada nongol wajahnya, harap dimaklumi. Oke, langsung saja. Kemarin ada, kemarin tadi, Bang bikin konten soal performa pemain Inter di ini dong, di pertandingan internasional. Oke, yang pertama siapa dulu nih? Il Capitano dulu. Aduh, lagi-lagi Lautaro gagal mencetak gol. Di sini bahkan nilainya paling kecil di antara line up Inter, line up Argentina. Tapi terus aku menilai nggak jelek-jelek amat. Bahkan ketika dia digantikan oleh si Julian Alvarez, kayaknya masih bagusan Lautaro. Dia itu menciptakan beberapa peluang, link up-nya dengan Messi juga berjalan dengan bagus. Ini ada dia yang hampir ngegol, lihat nih. Aku liatin dikit aja. Lihat di sini. Ini Lautaro ini. Terus kemudian umpan langsung berlari kena gawang, saudara-saudara. Ya, kayak gitulah. Kemudian di sisi lain, pemain yang paling dipuja oleh Interisti yaitu Dum, tampil luar biasa untuk Belanda. Di sini bahkan dia menjadi man of the match dengan nilai paling gede 8,2. Nah, ini ada beberapa kontroversi hati nih, karena ada yang bilang dia hat-trick assist, tapi di versi resminya aku lihat ini dia cuma 2 assist. Asis pertama yang golnya Martin de Roon itu dianggap bukan asisnya Dumfries karena itu mantul di pemainnya Yunani, siapa namanya aku lupa. Pokoknya kalau kalian lihat di replaynya itu memang kelihatan mantul. Entah bagaimana perhitungannya FIFA, yang jelas mereka tidak menganggap itu asisnya Dumfries. Tapi di sumber lain kayak ini dihitung Martin de Roon itu asisnya Dumfries. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nih, Martin de Roon. Wih, jangan lupa ini. Mantap, kemarin ada lagi loh yang beli. Gila, Kolta ini sejak aku promote di channel ini udah ada 5 orang yang beli. Mantap lah. Oke, lanjut biar enggak terus iklan aja sih beli ini. Nah, satu lagi, jangan dong. Tiga-tiganya ada di sini nih anakku. Tuh. Ini lagi pengen tampil. Alright, nah berikutnya itu pertandingan Prancis. Giroud dia injury. Dia ada cedera, bad injury bahkan ini. Bad injury. Kemudian digantikan oleh Marcus Thuram, dan beberapa hari setelah dia mencetak gol perdana untuk Inter Milan, sana dikit biar enggak gini. Nah, nanti kalau udah baru di endingnya boleh dah tampil lagi ya. Sekarang diam dulu. Nah, setelah beberapa hari dia mencetak gol perdana untuk Inter, dia mencetak gol perdananya untuk timnas Prancis juga. Jadi kayaknya memang hokinya Thuram main di Inter itu memang berlanjut sampai ke performa di timnas. Tapi ngomong-ngomong soal injurinya Giroud, ini ada update di terakhir. After the game, si Giroud berkata, aku sudah merasa lebih baik untuk derby, sepertinya aku bisa main. Jadi gak ada alasan lagi buat anak-anak Milan ya, karena wah nanti kalau kalah, gara-gara Giroud gak main, kayak nasibnya ditentukan sama aki-aki aja. Nah, yang berikutnya ini ada wawancara eksklusif dengan Marcel Desailly. Desailly ini kalau kawan-kawan ingat, ini back legendaris Prancis, legenda Milan juga. Nah, dia bilang Marcus Thuram bisa menjadi faktor ekstra yang diinginkan Inter Milan. Tapi, nah ada kekurangannya, yaitu apa? Thuram ini bukan tipe goal getter yang handal. Dia tidak mencetak cukup banyak gol. Mungkin kawan-kawan heran ya, wah kenapa kok Thuram ngetop banget, melejit banget, gajinya gede, 6 juta loh. Tapi kalau kawan-kawan lihat di sebelumnya dia cuma belasan itu nyetak gol. Berapa ya? 13 apa berapa? 16 kalau nggak salah. Karena memang tipikal Thuram ini bukan tipikal striker yang sangat banyak mencetak gol. Tidak seperti Lautaro, apalagi Lukaku. Tapi tetap saja kontribusi dia di lapangan itu sangat bagus. Sama seperti Alexis Sanchez. Alexis Sanchez kan juga bukan tipe top scorer juga kan.
Nah, yang menarik adalah Desa ini kan dia legenda AC Milan ya. Dia bilang gini, aku ingin AC Milan yang menang. Of course, ini sangat menyakitkan dengan dipecatnya Paolo Maldini. Tapi sejak itu mereka melakukan beberapa pergerakan yang bagus, maksudnya di bursa transfer. Tapi aku nggak yakin bahwa itu akan cukup. 2 musim lalu Milan memenangkan Scudetto dan kita overestimate. Kalau ada underestimate, ini kebanyakan kalau underestimate itu kan meremehkan. Overestimate itu maksudnya menganggap lebih padahal aslinya nggak segitunya gitu. Nah, dan akhirnya mereka tidak merekrut pemain secara cukup dan akhirnya mereka keteteran. Nah, musim ini dia bilang itu banyak rekrutan yang bagus tapi terus terang aja dia ngerasa nggak cukup. Nah, menurut dia favoritnya itu ada 2, Inter dan Napoli. Bahkan kalau harus memilih di antara 2 itu, Inter dan Napoli, lagi-lagi Inter yang difavoritkan. Waduh, gila, dari kemarin Inter selalu jadi favorit. Kemarin itu Crespo, Sacchi, kemudian siapa lagi, satu lupa aku kemarin. Kemudian selain si Desai, ini lagi-lagi Costa Curta. Ini juga legenda AC Milan. Dan dia sama juga. Right now, saat ini Inter lebih kuat daripada Milan dan favorit Scudetto. Dia bilang gitu. Ini legenda AC Milan loh yang ngomong. Nah, tapi yang menarik dia bilang gini, pokoknya dia bilang bahwa ya keduanya banyak perubahan, Inter banyak pemain baru, bahkan sangat seperti revolusi lah. 3 kiper itu pergi dan sebagainya, Milan juga. Nah, tapi kalau dari segi kekuatan saat ini dia bilang Inter lebih bagus. Tapi, nah ini menurutku cukup objektif. Dengan mengatakan itu, belum tentu juga bahwa Inter akan tetap lebih baik setelah 9 bulan. Nah, Milan membangun tim yang sedang bertumbuh. Artinya ya mungkin bulan-bulan awal itu masih keteteran kalau dibandingkan Inter kalau menurut dia. Walaupun dalam keadaan masih keteteran itu pun Milan tampil cukup baik ya, kan sama rekornya, sama-sama kemenangan sempurna, cuman Inter ya belum kebobolan sama sekali. Tapi aku setuju banget, lagi 9 bulan apapun bisa terjadi. Pemain Inter ada yang cedera, ada yang ngelord, misalnya kayak siapa ya, Aslani atau mungkin Arnautovic, mungkin karena pertandingan kemarin Arnautovic nggak terlalu bagus juga. Aku setuju sih dengan Desai. Kalau sekarang memang sepintas Inter lebih bagus, tapi setelah 6 bulan, setelah 9 bulan belum tentu, kita harus evaluasi lagi. Oke, berikutnya berita tentang Barella. Wah, Barella bilang tentang, kemarin kan aku bilang bahwa Barella dan Lautaro itu masuk di list ini kandidat Ballon d'Or. Nah, dia bilang aku bangga jadi kandidat. Bahkan dia adalah satu-satunya pemain Italia yang masuk kandidat pemenang Ballon d'Or, walaupun ya hampir nggak mungkin sih. Aku kalau harus memilih itu antara Messi atau Haaland, itu aja nggak mungkin di luar itu. Dia juga bilang komentar sedikit tentang pelatih Italia kan baru sekarang si Spalletti kan. Nah, dia bilang aku sangat menghargai apa yang dilakukan Mancini. Dia yang pertama kali memberiku kepercayaan dan kami memenangkan Piala Eropa, Euro. Dan ini akan menjadi bound atau ikatan yang abadi kayak gitu. Dan dia juga bilang bahwa banyak orang Italia atau pemain dari Italia yang juga layak menjadi kandidat, bukan aku aja gitu. Tapi ini sih menurutku ya sekedar apa ya, basa-basi aja. Siapa sih pemain Italia yang bagus banget sekarang? Nggak ada sih menurutku. Nah, berikutnya adalah ada hal yang menarik dari Gazzetta. Kalau kawan-kawan ingat waktu musim panas atau waktu transfer musim panas ini, Newcastle sempat menawar Barella tapi ditawarin cuma 50 juta dan tentu saja ditolak mentah-mentah. Nah, menurut La Gazzetta, nilai Barella itu lebih dari 100 juta karena pertimbangannya begini. Chelsea membayar 120 juta euro untuk Enzo Fernandez dari Benfica. Setelah itu Arsenal menyalipnya dengan menghabiskan 122 juta. Setelah itu Arsenal menyalipnya dengan menghabiskan 122 juta untuk signing Declan Rice dari West Ham. Sebenarnya ada lagi yaitu Caicedo. Caicedo itu 115 juta pounds, kalau dari jadi euro berapa. Pokoknya sekarang rekor itu dipegang oleh Caicedo sebagai pemain termahal. Nah, kalau melihat dari 2 itu saja atau 3 itulah,
Come on, Barella pastilah di atas 100 juta juga mestinya kan. Kalau Declan Rice, oke lah, Declan Rice ini bagus banget. Caicedo, come on. Caicedo gitu loh. Aduh, kalau kawan-kawan lihat, bahkan sekarang mulai banyak bertebaran fail compilationnya Caicedo. Gila, dibandingkan Mitoma jauh banget. Walaupun ya mereka beda inilah, beda posisi kan. Mitoma sayap. Cuman 115 juta untuk Caicedo. Aneh. Jadi kalau itu aja 115 juta, Barella mestinya minimal 130, ya kan? Oke, itu soal Barella. Sebagai penutup, nah aku ingin membawakan satu informasi menarik tentang pemain-pemain yang bergaji termahal di Serie A. Ini aku ambil dari Serie A Inggris ya. Yang ada di 10 atau di posisi ke-10 itu ada De Vrij dan Mkhitaryan. Ini pemain Inter. Masing-masing gajinya 3,8 juta euro. Wih, lumayan ya. Ternyata De Vrij gajinya gede juga ya. Mkhitaryan juga gede. Mungkin inilah yang dilakukan Marotta ya. Pemain-pemain yang sudah veteran, yang sudah tua banget, memang kita dapat gratis, tapi kita kasih gaji yang gede ini untuk menarik minat pemain itu supaya mau bergabung ke Inter dan dikasih kontrak jangka pendek. Mkhitaryan kan cuma dua musim aja, ini musim terakhir dia. Kemudian di peringkat 9 ada beberapa pemain di rentang gaji yang sama, yaitu Immobile, Ndika pemain Roma yang baru, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Loftus-Cheek gede juga ya, Benacer, Pulisic, Chukwueze, Luis Alberto dan Danilo, pemainnya Juventus. Semuanya ini 4 juta gajinya. Kemudian di peringkat 8 itu Osimhen, ternyata Osimhen peringkat 8 doang. Dybala, Paredes, Abraham dan Barella 4,5 juta. Tapi Osimhen kan kemarin lagi nego kenaikan gaji. Osimhen 4,5 juta nggak cukup lah. Pantas Osimhen bilang ya belum kelar negonya. Osimhen ini paling dikit dia mintanya 8 lah. Kemudian di peringkat ke-7 itu ada Leao, Pavard, pemain baru Inter, Bremer dan Chiesa, masing-masing 5 juta. Pavard baru masuk ke Liga Italia langsung 5 juta, tapi menurutku ini sangat layak sih karena dia udah battle proven lah istilahnya. Kemudian yang ada di peringkat 6 itu pemain Inter lagi, Alessandro Bastoni, 5,5 juta ya, baru saja dapat kontrak baru. Sangat wajar karena sebelumnya gajinya cuma berapa ya, 2,8 apa 3,1. Pokoknya menurutku Bastoni sangat layak digaji mahal. Kemudian di peringkat 5 itu ada Thuram dan Lautaro, masing-masing gajinya 6 juta. Tapi Lautaro ini sedang nego perpanjangan gaji. Kabarnya Lautaro akan menerima gaji paling tinggi di skuad Inter. Menurutku ini sangat layak, sangat konsisten dalam 4 musim terakhir. Bahkan 2 musim terakhir dia selalu menjadi top scorer Inter Milan. Di peringkat keempat itu ada Szczęsny dan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu gajinya lebih gede dari Lautaro untuk saat ini. Menerima 6,5 juta euro. 6,5 juta euro. Oke. Kemudian di peringkat ketiga itu ada Vlahovic dan Rabiot. Dua-duanya pemain Juventus. Dua-duanya 7 juta. Untuk dua ini aja udah 14 juta Juve keluar duit. Ini netnya loh. Belum grossnya berapa. Tambah taxnya itu berapa. Masing-masing 7 juta. Kemudian di peringkat kedua itu ada pahlawan Inter Milan, Romelu Lukaku, 7,5 juta. Gila. Mainnya nggak seberapa, ngegol juga cuma 14, 7,5 juta. Tapi ya kalau nggak gitu mungkin nggak mau dia ke Roma kan. Dan di peringkat pertama ini adalah pemain yang aku nggak ingat musim lalu dia main apa enggak. Aku nggak ingat. Kalau kawan-kawan tebak siapa? Paul Pogba, gajinya 8 juta euro. Jadi peringkat tertinggi di Liga Italia itu cuma 8 juta euro doang mentoknya. Sedangkan Lukaku aja di Liga Inggris itu 12 juta. Ya, kita lihat apakah Pogba bisa menjustifikasi gajinya yang segede itu. Karena kemarin kan dia cedera. Kita lihat saja. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sorry ada gangguan dikit-dikit, ya harap maklum. Oke, ciao guys. Sampai jumpa di konten berikutnya besok. Ciao, terima kasih. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.